Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin Syarifuddin Saleh. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Bisnis Model Canvas untuk memenuhi tugas UAS Digital Innovative Entrepreneurship. Baik. Dalam sebuah bisnis, apapun bentuknya, pasti ada beberapa orang yang mengoperasikan agar kegiatan usaha terus berjalan. Dalam sebuah bisnis juga memerlukan strategi, manajemen, maupun sistem yang mempermudah orang-orang di dalamnya untuk bekerja secara efektif dan sesuai goals yang dimiliki perusahaan. Salah satu model bisnis yang terbukti efektif dan sering diterapkan adalah bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan tools dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambar-gambar ide, sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Jika dilihat lebih teliti, bisnis model kanvas membagi hal-hal penting ke dalam beberapa fokus yang jelas. Hal ini memudahkan para pelaku bisnis dalam berbagai aspek dan bisa diterapkan oleh perusahaan baik skala besar maupun skala kecil. Di dalam bisnis model kanvas, ada 9 elemen penting yang dibahas satu persatu di bawah ini. 9 panduan ini penting untuk mengarahkan Anda dalam menentukan sistem kerja perusahaan, sekaligus memeriksa apakah aktivitas perusahaan yang sudah berjalan sesuai sistem. Yang pertama adalah value proposition. Sederhananya, value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa Anda sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor. Sebelum menentukan hal yang lain, value proposition sangat krusial untuk diketahui agar bisnis Anda menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan dan memastikan apakah perusahaan Anda menjual solusi atas permasalahan mereka. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat membantu Anda. Pertama, apakah penyebab masalah itu terjadi? Mengapa konsumen ingin masalah tersebut hilang? Dan apakah manfaat bisnis saya untuk konsumen? Selanjutnya adalah customer segment. Value proposition saling berkaitan erat dengan segmentasi konsumen Anda. Target konsumen bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan. Contohnya, berdasarkan usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumerisme. Lalu, bagaimana cara mengetahui secara spesifik target konsumen kita? Beberapa pertanyaan di bawah ini bisa digunakan untuk menentukan target konsumen Anda. Pertama, kepada siapa solusi Anda paling memberikan dampak positif? Apakah solusi Anda cocok untuk perorangan atau bisnis lain? Bagaimana karakter perorangan atau bisnis tersebut? Solusi Anda cocok untuk laki-laki perempuan atau keduanya? Berapa umur mereka? Ketiga adalah customer relationship. Jadi, tadi kita sudah menentukan value proposition dan segmentasi konsumen. Selanjutnya adalah memahami konsumen Anda dan mendekati mereka. Cara mendekati konsumen ada banyak, baik secara personal, telepon, dan sebagainya. Di dalam customer relationship, Anda dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Misalnya Anda memiliki bisnis online yang menjual produk aksesoris rambut dengan target usia 18-25 tahun. Tentunya target konsumen Anda adalah perempuan yang suka berdandan atau berpenampilan rapi. Lalu bagaimana membuat mereka mau membeli produk aksesoris rambut Anda? Dengan memberikan informasi seputar perawatan rambut, tips mengikat rambut, dan sebagainya. Cara termudah menjangkau konsumen milenial adalah dengan berinteraksi lewat channel yang sering didatangi oleh target konsumen Anda. Berkomunikasi sesuai dengan bahasa mereka, ala milenial misalnya, dan memberikan konten-konten yang relevan dengan interest mereka. Yang keempat adalah channel. Di bagian customer relationship, kita sudah membahas cara PDKT dengan konsumen sesuai dengan bahasa dan interest mereka. Kini saatnya Anda benar-benar menemui dan berbicara dengan mereka. Bisa dikatakan, channel merupakan tempat pertemuan Anda dengan konsumen. Pertanyaan berikut dapat membantu Anda mengidentifikasi tempat mana yang ideal untuk bertemu dengan mereka. Di mana konsumen Anda berada, apakah mereka aktif menggunakan sosmed, apakah mereka suka mendengarkan radio atau aplikasi musik, apakah mereka suka menghadiri event atau seminar, apakah mereka menonton TV,
Hal ini dapat menentukan di mana harus meletakkan advertisement. Apakah di billboard, Instagram, di koran, dan lain sebagainya. Key activity. Key activity merupakan aktivitas bisnis yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Beberapa panduan pertanyaan yang perlu Anda jawab. Aktivitas bisnis seperti apa yang dapat diterapkan di dalam perusahaan untuk membantu Anda agar konsumen puas? Bagaimana dengan distribusi produk atau jasa Anda? Apakah Anda memiliki tenaga ahli untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari? Yang keenam adalah key resources. Agar tetap kompetitif dalam industri bisnis yang digeluti, Anda membutuhkan sumber daya yang tepat karena ini adalah aset yang Anda miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Beberapa contoh sederhana key resources adalah komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan, listrik, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah key partner. Dalam sebuah bisnis, membutuhkan partner kerja yang mendukung perusahaan Anda. Jika pada saat ini belum menemukan keunikan dari produk atau jasa, dikarenakan kurangnya networking, Anda membutuhkan partner kerja yang dapat membantu Anda mencapai value proposition. Jika Anda membuka sebuah bakery, Anda membutuhkan supplier bahan kue yang jaraknya dekat agar bahan yang dikirim selalu fresh. Nah, supplier itulah yang menjadi key partner Anda dalam berbisnis agar Anda bisa selalu menjaga kualitas roti yang Anda jual. Jika menjalankan agensi manajemen media sosial, mungkin key partner adalah sebuah agensi jasa desain grafis untuk memastikan kualitas desain feed media sosial yang baik untuk diberikan kepada para klien. 8 adalah cost structures. Cost struktur merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya, berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai, dan berapa harga pemasaran produknya. Yang kesembilan, yang terakhir adalah revenue stream. Setiap perusahaan membutuhkan aliran pendapatan untuk bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Bisnis model kanvas merupakan teknik yang efektif untuk diterapkan di dalam perusahaan karena dapat membantu memetakan bisnis Anda secara struktur. Anda dapat menggunakan bisnis model ini untuk mewujudkan ide-ide menjadi hal yang konkret. Selanjutnya adalah studi kasus bisnis model kanvas. Sini saya memilih PT Bluebird Group. Pada tahun 1965, rumah nomor 107 Jalan Cokroaminoto menjadi cikal bakal lahirnya Bluebird. Pendiri Bluebird, Ibu Mutiara Siti Fatima Joko Sutono, pertama kali menjalankan bisnis taksi di rumah ini. Tahun 1972, secara resmi 25 armada Bluebird Holden Torana mengaspal di Jakarta untuk menjadi rekan mobilitas masyarakat untuk menemui kebahagiaan mereka. Bluebird menjadi taksi pertama yang menggunakan sistem tarif berdasarkan argometer. Armada Bluebird telah dilengkapi sistem radio untuk kemudahan penyebaran order yang didukung sistem operator terpusat. Transportasi terjadi lagi pada tahun 1981. Taksi Bluebird dengan armada Holden Torana generasi 80-an sudah menggunakan AC untuk menambah kenyamanan tamu. Selanjutnya, tahun 1993, diresmikan taksi eksklusif Silverbird di Balai Kota DKI Jakarta, disaksikan langsung oleh Ibu Mutiara Joko Sutono, dan computerized system untuk call center mulai diaplikasikan di tahun 1994. Di tahun 2004 lagi, aplikasi radio mobile, data terminal, dan device Siltech untuk kemudahan penyebaran order di setiap transaksi dan taksi. Ya, selanjutnya di tahun 2011, peresmian aplikasi taksi mobile reservation, aplikasi pesan taksi melalui smartphone pertama di dunia untuk BlackBerry oleh VPO Sigit PD, Dirut Dr. Purnomo Prawiro, Wamenhub RI Dr. Bambang Susantono, dan Presti Research in Motion Andrew Cobham Agustus 2011. Tahun 2012, Big Bird meluncurkan varian premium bus kelas VIP dengan kapasitas 12 seat. Restrukturisasi kepemilikan saham Bluebird di beberapa perusahaan penyedia jasa angkutan darat yang menghasilkan sebanyak 15 perusahaan penyedia jasa angkutan darat yang beroperasi menjadi entitas anak Bluebird. Tahun 2014 lagi Bluebird meluncurkan MPV, yaitu taksi pertama berjenis MPV di Jakarta, peluncuran Bluebird in Taxi Entertainment. Pada tahun 2016, dilakukan lagi relaunching aplikasi My Bluebird dengan berbagai fitur memudahkan pelanggan.
termasuk pembayaran tunai dan non-tunai, kartu kredit, kartu debit, dan Bluebird e-voucher. Tahun 2017, Bluebird berkolaborasi dengan Gojek sehingga pelanggan memiliki berbagai pilihan channel pemesanan untuk mendapatkan layanan Bluebird. Selanjutnya ada peluncuran Jakarta Airport Connection, Big Bird Airport Shuttle dari ke Airport Soekarno-Hatta, inovasi Easy Ride, pelanggan dapat stop taksi di jalan dan melakukan pembayaran non-tunai dengan menggunakan aplikasi My Bluebird, dan kolaborasi dengan Traveloka, penyediaan pemesanan JAC, Big Bird, dan Golden Bird melalui aplikasi Traveloka. Di tahun 2019 lagi, PT Bluebird mengakuisisi Trans, salah satu pemain terdepan dalam industri shuttle antar kota dan juga market leader dalam segmen eksekutif shuttle. Menjalin kerjasama strategis dengan MUFG Group dengan mendirikan PT Balai Lelang Keredi, suatu usaha patungan antara perseroan dan MUFG Group yang bergerak di bisnis lelang kendaraan. Memperluas jangkauan operasional hingga ke Yogyakarta melalui program Kawan Bluebird dengan menggandeng taksi Pataga sebagai kementerian Kawan Bluebird. Selanjutnya di tahun 2019 mencetak sejarah di industri transportasi Indonesia dengan meluncurkan mobil dengan tenaga listrik sebagai armada terbaru untuk melayanan Bluebird dan Silverbird yang siap sedia melayani masyarakat sejak Mei 2019, menjalin kerjasama dengan Telkomsel terkait dengan implementasi LOT di armada Bluebird. Selanjutnya menjalin kerjasama dengan Dana, dompet digital dari, oleh, dan untuk Indonesia sebagai salah satu alternatif metode pembayaran non-tunai di aplikasi My Bluebird. Selanjutnya mengangkat Dr. Noni Sri Ayati Purnomo, MBA, sebagai Direktur Utama Perseroan menggantikan Dr. Purnomo Prawiro sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2019 tanggal 22 Mei. Selanjutnya meraih penghargaan Brand of the Year pada acara World Branding Award yang dilaksanakan di Kensington Palace, London, Inggris. Dan selanjutnya ini di tahun 2022 BCA bekerja sama dengan PT Bluebird Tbk untuk pemesanan taksi Bluebird melalui fitur lifestyle di aplikasi BCA Mobile. Traveloka bekerja sama dengan PT Bluebird Tbk untuk pemesanan taksi Bluebird melalui fitur aplikasi Traveloka, peluncuran Sustainability Vision, peluncuran kerjasama Bangkalan Bluebird di LRT, penggantian logo City Trans, Bluebird dukung presidensi G20 di Bali dengan mobil listrik, peluncuran Bluebird Academy. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.